Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Dan berikut informasi utama hari ini. Pasca 900 kios ludes, para pedagang pasar Purwareja Kelapok di Kabupaten Banjarnegara mengais barang yang masih bisa diselamatkan. Pembunuhan terhadap pemandu karaoke di Batang dipicu kekesalan pelaku lantaran korban menolak lamaran nikah. Sebuah rumah yang disulap menjadi tempat pabrik pil ekstasi di kota Semarang digerebek tim gabungan. Ribuan butir pil ekstasi siap sedar disita. Kita ke informasi pertama hari ini, sebanyak 900 kios di pasar tradisional Purwareja Kelampok di Kabupaten Banjarnegara ludes terbakar. Para pedagang hanya bisa mengais sisa-sisa kebakaran yang masih bisa digunakan. Sementara petugas pemadam masih terus menyemprotkan air ke titik-titik api yang masih terbakar. Para pedagang pasar tradisional Purwareja Kelampok di Kabupaten Banjarnegara hanya bisa menatap kosong tempat mereka mengais rejeki selama ini. Nyaris tidak ada yang tersisa. Tidak hanya 900 kios, seluruh barang dagangan juga ludes. Namun mereka tidak menyerah, mereka tetap mengais sisa barang yang bisa diselamatkan. Sementara kobaran api masih terpantau di sejumlah titik Minggu pagi. Tugas pemadam kebakaran juga terus berupaya menyemprotkan air agar api bisa dipadamkan sepenuhnya. Salah satu pedagang mengaku kehilangan 3 kios dan rugi ratusan juta rupiah. Nggak bisa diselamatkan? Bisa, cuman ada 3 distrasi ibu saja. Yang lainnya udah Yang lainnya iya sudah hangus. Berat-berat sih Pak, nggak sempat bawa. nggak sempat Semua bawa. orang nggak bisa nolong soalnya mikir barang sendiri-sendiri semuanya. Oh gitu. Terus ini tadi ngambil apa Mbak? Lagi Distrasi yang ya bandul-bandul. yang masih Ya, yang masih bisa diambil, nanti disortir di rumah. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara terus mendata jumlah pasti lapak yang terbakar. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting listrik pada salah satu kios yang ikut terbakar. Pasar tradisional Purwareja Kelampok di pusat keramaian Kecamatan Purwareja di Kabupaten Banjarnegara luluh lantah dilalap si jago merah Sabtu malam. Kebakaran terjadi saat seluruh lapak dagangan ditutup sehingga tidak sampai jatuh korban jiwa. Menurut salah satu pedagang, kobaran api berasal dari komplek pasar dan langsung cepat membesar. Tiup angin kencang dan bangunan kios yang terbuat dari kayu yang mudah terbakar membuat api cepat merembet. Sejumlah pedagang panik menyelamatkan barang dagangan. Ya, nggak tahu, aku tidak besar dari situ. kira-kira dari awalnya dari kios di dalam. Ya, kira-kira dari tempat buah itu. Tempat buah ya. Ya, belakang kantor mesin. Oke. Petugas pemadam kebakaran gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Kebumen, dan Purbalingga dikerahkan dengan menerjunkan 15 mobil pemadam. Namun banyak warga berkerumun di sekitar lokasi menyulitkan upaya petugas sehingga api baru bisa dipadamkan 5 jam kemudian. Saat ini tadi informasi sementara ada berasal dari korsleting listrik yang ada di kantor kepala pasar. Namun nanti setelah memang pemadaman kami akan menurunkan tim Inafis dari Polda Jawa Tengah untuk menindaklanjuti. Dugaan awal kebakaran disebabkan korsleting listrik yang terjadi pada salah satu kios. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Mencegah aksi balap liar, petugas gabungan menggelar patroli razia knalpot bising atau brong di wilayah Kartasura maksud kami, Sukoharjo. Sejumlah pengendara motor kocar-kacir begitu petugas patroli gabungan tiba. Sekelompok pemuda langsung kabur begitu melihat adanya patroli gabungan dari Polres Sukoharjo Minggu dini hari. Bukan tanpa alasan, mereka kabur karena kendaraan yang mereka kendarai menjadi sasaran petugas lantaran menggunakan knalpot brong. Polisi pun mengejar mereka dan menangkap mereka. Operasi dilakukan karena banyak warga Kartasura yang mengeluhkan suara berisik dari pengendara motor knalpot brong. Operasi juga untuk mencegah aksi balap liar yang sering dilakukan di Jalan Solo Semarang. Razia sepeda motor yang knalpotnya brong karena mengganggu ketertiban umum.
sudah kami laksanakan dalam minggu ini untuk melaksanakan kegiatan operasi knalpot brong, karena sudah diperintah pimpinan supaya knalpot brong itu tidak boleh melintas di jalan tingkat Jawa Tengah sampai seluruh raya. 10 motor terjaring dalam operasi, 7 diantaranya tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan. Selanjutnya, para pelanggar akan diserahkan ke Satlantas Polres Sukoharjo dan dikenakan tindak penilangan. Operasi knalpot brong akan terus dilakukan petugas untuk menjaga kenyamanan warga dan pengguna jalan lainnya. Heri Prasetyo melaporkan dari Kabupaten Sukoharjo. Kita ke informasi lain, 2 sepeda motor di Kudus bertabrakan dan terseret di aspal jalan. Akibatnya 2 pengendara terluka parah di bagian kepala. 2 sepeda motor bertabrakan dan terseret sejauh 10 meter di Jalan Raya Kudus Pati, Desa Ngembal Kulon, Kabupaten Kudus. Akibatnya, 2 pengendara terkapar di jalan dan motornya ringsek. Kecelakaan bermula saat motor yang dikendarai Ahmad Sutikno melaju dari arah Kudus menuju Pati. Di tengah perjalanan, ia tiba-tiba memotong jalur lalu ditabrak motor dari arah belakang yang dikendarai oleh Agus Susanto. Kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Mardi Rahayu Kudus karena terluka parah di bagian kepala. Kondisinya Bapak SMBTM nggak sadarkan diri, cuma kayaknya ditangani sing. Mio mau menyabrang dan tidak memperhatikan arus, sehingga karena jarak sudah terlalu dekat terbentur dengan pengendara sepeda motor PCX. Kedua kendaraan dibawa ke kantor Satlantas Polres Kudus sebagai barang bukti. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Lagi-lagi jebakan tikus di sawah memakan korban. Seorang pemuda di Kabupaten Grobogan ditemukan tewas tersetrum di areal persawahan. Sebelumnya pihak keluarga sudah mencari korban karena 3 hari tidak pulang. Seorang warga desa Pahesan bernama Ilham Bayu Subara, 23 tahun, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ditemukan tewas di areal persawahan Sabtu siang. Korban ditemukan pertama kali oleh seorang warga yang hendak ke sawah. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap dan sudah mengeluarkan bau busuk. Di sekitarnya ada kabel listrik yang biasa digunakan untuk jebakan tikus. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat berpamitan kepada keluarganya untuk menonton ketoprak di Desa Tungu pada Kamis malam. Tepatnya saya dihubungi sama linmas saya, yang intinya ada penemuan jenazah. Tepatnya di belakang slab penggilingan padi sebelah utara Desa Tungu. Terus kronologi permasalahan saya tidak tahu persis sama sekali. Terus akhirnya saya meluncur ke sini melihat si jenazah, ternyata memang sudah tengkurap. Terus karena saya tidak kuat bau menyengat, busuk, terus akhirnya saya menjauh, Pak. Itu udah pagi-pagi teman-temannya saya tanya bisa pada pulang, nah terus tersangka itu kok nggak pulang. Korban ya? Ya korban nggak pulang, terus ditanya-tanya, nah ya intinya dicari. Motornya tahu-tahunya masih ada di tempat parkir, cuman orangnya nggak ada. Dan setelah itu ditanya-tanya nggak ada kabar, baru ini kabarnya udah meninggal ya? Udah meninggal. Itu berapa? Diduga korban tersengat aliran listrik dari jebakan tikus karena di telapak kakinya ditemukan luka bakar bekas tersetrum. Kaki kiri, kemudian kaki kiri ke telapak ada bekas om, kemudian kaki kanan ada tiga. Untuk pemilik sawah, seperti apa dari langkah dari polisian? Pemilik sawah sementara ini yang punya sawah kan digarap sama orang lain, sementara diminta keterangan. Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan kepada penggarap sawah yang memasang jebakan tikus. Polisi juga mengimbau warga agar tidak memasang jebakan tikus di sawah karena berbahaya. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Pembunuhan terhadap pemandu karaoke di Kabupaten Batang dipicu rasa kesal pelaku. Pelaku kecewa lantaran korban menolak lamarannya, padahal ia sudah menceraikan istrinya. Pelaku makin gelap mata karena merasa dihina korban sebagai orang miskin dan dituding mengidap penyakit HIV/AIDS. Masuk ruangan.
Tersangka Aris Riwayanto hanya bisa menyesali perbuatannya membunuh kekasihnya Lutfi Erviana alias Sofi. Tidak hanya kehilangan sang kekasih, ancaman hukuman 7 tahun penjara menanti di depan mata. Aris mengaku tindakannya bersifat spontan, apalagi berada di bawah pengaruh minuman keras. Aris begitu kecewa terhadap korban lantaran lamarannya untuk menikahi korban ditolak. Padahal ia telah rela menceraikan istrinya demi hidup bersama dengan korban. Kemarahan Aris memuncak saat dirinya dilecehkan korban. Nyindir miskin, terus nggak punya uang, terus kena HIV mas. Saman kemarin ada niat untuk menikahi korban? Ada mas. Nah terus dianya nggak mau? Soalnya nggak punya uang mas. Nggak punya uang? Ini menyesal nggak ini? Menyesal banget mas. Pengungkapan kasus pembunuhan ini berkat petunjuk kamera pengawas sehingga polisi bisa meringkus Aris. Aris kedapatan menganiaya korban hingga tewas. Hasil otopsi diketemukan dari keterangan medis ya, ada bekas-bekas cekikan di sini di bagian leher, kemudian ada di tulang rusuk ini juga ada benturan keras yang mengakibatkan ada patahan di sini yang menyobek pembuluh darah, kemudian ada lebam di dada seperti itu. Warga Walri Kendal ini ditangkap jajaran Satreskrim Polres Batang di tempat kerjanya tidak lama setelah korban ditemukan tewas. Pelaku menganiaya korban usai meninggalkan kafe. Keduanya terlibat pertengkaran hebat sehingga akhirnya pelaku mencekik korban. Pelaku sempat membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Limpung namun nyawanya tidak tertolong. Pelaku dan korban diketahui telah menjalin hubungan asmara selama 4 tahun. Aris bahkan rela menceraikan istri demi korban. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Sebelumnya pemandu karaoke bernama Sofi sempat dilarikan ke rumah sakit usai dianiaya pelaku. Namun nyawanya tidak tertolong. Satuan Reskrim Kepolisian Resor Batang langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di sebuah tempat karaoke di jalur Pantura Tenggulang, Harjo, Kecamatan Sudah, Batang. Olah TKP untuk mengungkap kronologis sekaligus penyebab pemandu karaoke bernama Lutfi Erviana alias Sofi meninggal dunia. Dari olah TKP, polisi menemukan petunjuk kamera pengawas milik kafe. Pelaku dan korban sempat cekcok di dalam kafe, tempat pelaku bekerja. Bahkan pelaku mengancam korban dengan senjata tajam. Percecokan dari kafe ternyata berlanjut di luar kafe, sehingga akhirnya korban menderita sejumlah luka. Korban sempat dirawat di rumah sakit namun nyawanya tidak selamat. Betul, kami mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya seorang wanita yang mengalami penganiayaan dan berakibat meninggal dunia. Kemudian kami bersama tim olah TKP dari Satreskrim Polres Batang saat ini sedang melakukan olah TKP. Untuk korban sekarang di mana dan? Untuk korban sekarang sudah dibawa rumah sakit. Aris dan korban Sofi diketahui pengelola kafe memiliki hubungan khusus. Ada hubungan. Ada hubungan. Nah. Terus kalau Aris itu siapa di sini? Operatornya. Operatornya sini. Ada masalah apa? Jangan nggak tahu. Nggak tahu. Usai diautopsi, jenazah Sofi diserahkan kepada pihak keluarga di desa Tumrep di Kecamatan Bandar. Korban diketahui meninggalkan 2 orang anak. Suasana pemakaman berlangsung haru. Warga minta polisi menghukum berat pelaku. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang.